Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa sebuah keluarga miskin di Purwakarta, Jawa Barat hidup dengan 12 anak di rumah panggung bilik sangat sederhana. Tragis, suami yang bekerja sebagai buruh bangunan tak bisa lagi bekerja setelah menderita penyakit stroke. Bahkan untuk makan sehari-hari, mereka mengandalkan belas kasih tetangga. Di rumah inilah di pinggir kebun karet milik seorang warga di Kampung Mariuk, Desa Sirnagali, Kecamatan Maniis, Purwakarta, Jawa Barat, Dasep dan istrinya Juju tinggal bersama 12 anaknya. Lantainya yang terbuat dari papan kayu pun sebagian sudah lapuk dan banyak yang bolong akibat tidak ada biaya untuk memperbaikinya. Ya, sudah lebih dari 1 tahun, pria 49 tahun ini menderita sakit stroke. Sehari-harinya, bapak beranak 12 ini hanya bisa berdiam diri di rumah. Di tengah kesibukannya mengurusi anak, yang bisa dilakukan Cucu hanya sebatas menyapu, membersihkan kotoran sampah dari dalam rumah. Awalnya, Dasep bekerja sebagai buruh bangunan rumah. Meski penghasilannya pas-pasan, namun mereka tidak kesulitan untuk makan. Setelah ia sakit, ekonomi keluarga Dasep pun kian terpuruk. Bahkan untuk kebutuhan sehari-hari hanya dari belas kasihan saudara dan tetangganya. Rata-rata anak-anak Dasep dan Juju hanya tamat sekolah dasar kelas 6 SD. Hanya anak pertama dan kedualah yang tamat SMP. Satu-satunya sumber penghasilan hanya dari anak laki-lakinya yang berusia 18 tahun yang bekerja sebagai buruh bangunan. Itu pun masih belum cukup, karena untuk makan, Dasep dan Juju harus menyediakan 6 liter beras dan uang Rp20.000 setiap hari. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfonda Kevin Arianto. Saya Hakiki Dwi Nur Hidayat. Saya Muhammad Bagas Aditya. Selamat datang di video kelompok kami. Oke, nah kali ini kelompok kami aku tuh akan membahas topik yang sangat penting nih, yaitu keluarga berencana. Betul banget, keluarga berencana atau yang biasa disingkat dengan KB bukan hanya soal mengatur jumlah anak, tetapi juga bagaimana merencanakan kehidupan keluarga yang sehat, sejahtera, dan bahagia. Jadi sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan keluarga berencana, Kak? Jadi, keluarga berencana itu adalah program yang bertujuan untuk membantu pasangan suami istri dengan mengatur kelahiran anak, jarak kelahiran, serta jumlah anak yang sesuai dengan kemampuan dan kondisi keluarganya. Nah, intinya itu KB bukan melarang punya anak, tapi membantu orang tua agar bisa memberikan kehidupan yang lebih baik bagi anak-anaknya. Lalu apa sih tujuan utama dari program KB ini? Nah, tujuannya itu ada beberapa tujuan nih. Yang pertama, untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. Dengan jumlah anak yang terencana, orang tua bisa fokus memberikan pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan yang lebih baik nih. Kedua, KB juga membantu menekan angka pertumbuhan penduduk. Nah, kalau jumlah penduduk terlalu cepat bertambah, bisa berdampak pada ekonomi, lingkungan, dan kualitas hidup masyarakat. Jadi KB ini manfaatnya bukan hanya untuk keluarga, tapi juga untuk bangsa ya? Betul sekali. Nah, manfaat KB bisa dirasakan langsung oleh keluarga. Misalnya nih, ibu yang ikut KB bisa menjaga kesehatan tubuh karena tidak terlalu sering hamil. Betul. Nah, selain itu juga, anak-anak juga mendapatkan perhatian penuh karena jumlahnya sesuai kemampuan orang tua. Nah, kalau dari sisi ekonomi sendiri, KB itu membantu keluarga untuk mengatur pengeluaran. Misalnya, dengan 2 anak, biaya pendidikan dan juga kesehatan bisa lebih terkontrol jika dibandingkan dengan orang yang punya 5 anak. Jadi, KB itu semacam investasi lah jangka panjang untuk masa depan keluarga. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling sering ditanyakan nih, yaitu metode KB. Ada banyak sekali tahu metode KB, baik yang bersifat modern maupun tradisional. Metode modern contohnya kayak pil KB, suntik KB, IUD atau spiral, implan, dan kondom. Bahkan operasi vasektomi dan tubektomi.
Nah, kalau metode tradisionalnya nih, misalnya sistem kalender, di mana pasangan mengatur hubungan berdasarkan masa suburnya. Nah, setiap metode itu punya kelebihan dan juga kekurangan. Misalnya nih, pil KB itu praktis tapi harus rutin diminum setiap hari. Nah, kalau IUD itu bisa bertahan lama tapi pemasangannya tuh perlu dengan tenaga medis. Jadi, pilihan metode KB ini sebaiknya disesuaikan dengan kondisi kesehatan, kenyamanan, dan juga kesepakatan pasangan suami istri tersebut. Sayangnya masih banyak orang yang takut ikut KB karena terpengaruh mitos. Iya nih, misalnya ada yang bilang kalau KB ini bikin susah punya anak lagi. Padahal itu tidak selalu benar kan, setelah berhenti KB, kesuburan biasanya kembali normal. Ada juga yang mengira KB itu hanya urusan perempuan, padahal laki-laki juga bisa ikut serta, contohnya dengan menggunakan kondom atau vasektomi. Nah, jadi penting banget nih buat ngelurusin pemahaman masyarakat tentang KB ini. Nah, kalau keluarga tidak ikut KB, bisa aja jumlah anak terlalu banyak dan tidak seimbang dengan kemampuan ekonomi keluarganya. Akibatnya, anak-anak bisa kurang perhatian, pendidikan terbatas, bahkan gizi yang kurang. Nah, betul banget nih. Dari sini tuh pentingnya perencanaan keluarga supaya kehidupan keluarga tetap sehat, harmonis, dan juga sejahtera. Pemerintah tuh sebenarnya udah menyediakan layanan KB gratis di puskesmas, posyandu, dan juga rumah sakit tertentu. Nah, jadi tidak ada alasan nih buat kita tidak ikut program ini, karena aksesnya udah murah, terus mudah. Nah, mari kita sama-sama buat mendukung program KB ini demi masa depan keluarga dan juga bangsa. Jadi, teman-teman, kesimpulannya itu keluarga berencana itu bukan sekedar ngatur jumlah anak aja. Keluarga yang sehat, bahagia, dan juga sejahtera. Yuk, sukseskan program KB karena keluarga berencana, keluarga bahagia. Terima Terima kasih kasih sudah sudah menonton video kami. Sampai Sampai jumpa. jumpa.